Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana mau bertanya, bagaimana cara memperbaiki niat ketika beribadah kepada Allah apabila niat kita sudah melenceng? Jazakumullah khairan. Bagaimana caranya? Bagaimana cara memperbaiki niat kita? Yaitu dengan cara kembali kepada niat kita semula. Maksudnya gimana, Ustaz? Antum ketika memuraja hafalannya, ketika sholat, nah antum ketika muraja itu apa yang antum inginkan? Dunia kah? Antum ingin dikatakan seorang penghafal Al-Quran kah? Atau antum ingin dengan menghafal dan memuraja Al-Quran itu mengharapkan pahala dari sisi Allah? Ingat kembali. Namun resep yang paling mujarab untuk perkara seperti ini adalah ketika antum ingat dengan perkara-perkara akhirat, ketika antum ingat yang dengan namanya kematian. Kita kalau ingat kematian, semangat lagi kita. Makanya ada dari kalangan para ulama kita tuh salafun saleh, di kamar beliau itu dibikin sebuah kuburan. Kalau dia lagi futur, masuk dia ke dalam kuburan tersebut, tidur di sana, seolah-olah dia bagaikan seorang jenazah. Dia membayangkan malaikat datang kepadanya, menanyakan man rabbuk wa ma dinuk wa man alladhi ursila ilaik. Di saat itu saya semangat lagi, kata beliau, kembali lagi dia belajar. Ya, ingat kepada akhirat. Karena yang namanya kematian dia tidak pernah pilih kasih. Datang kapan yang Allah inginkan. Oleh karena itu perbaiki niat kita. Niatkan karena Allah, bukan karena manusia atau mengharapkan pujian dari orang lain. Ustaz pernah menyebutkan kepada antum perumpamaan yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin. Orang yang beramal karena mengharapkan pujian orang lain itu bagaikan seseorang yang pergi ke pasar dan meletakkan di kantong lipatan-lipatan kertas. Baju dimasukkan ke dalam, berjalan dengan gagahnya. Orang-orang di pasar menoleh, Masya Allah, orang kaya, ghaniyun minal aghniya, thariyun minal athriya. Ini orang kaya raya. Semua orang memujinya. Sampai di rumah apa yang dia dapatkan? Apakah kertas itu bisa berubah menjadi uang? Tidak. Seperti itu jugalah orang yang beramal bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Atau contoh yang lumrah begini, antum pernah diminta bekerja oleh seseorang dari pagi sampai sore, sudah keluar keringat kita, udah capek kita, nggak dikasih gaji, kira-kira bagaimana? Kira-kira bagaimana? Ya alhamdulillah antum nggak pernah merasakan dan mengalaminya. Kalau sekira dan seandainya kita bekerja dari pagi sampai sore nggak dikasih upah, gaji, kira-kira bagaimana? Seperti itulah orang yang beramal bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan ada yang dia dapatkan, bahkan dosa yang akan dia peroleh. Oleh karena itu bagaimana cara memperbaiki niat? Ingat kembali tujuan semula antum datang ke sini. Ingat kembali untuk menghafal Al-Quran itu untuk apa? Salat itu untuk apa? Kemudian ingat alam akhirat. Kalau sekiranya kita bekerja bersama orang lain saja nggak dikasih gaji dan kita riya dalam beramal bukan karena Allah, capek kita bekerja. Antum sudah menyiapkan segala sesuatunya, duduk 1 jam, 1,5 jam murajah, namun bukan karena Allah, nggak ada apa yang kita dapatkan. Kemudian di samping itu bagaimana? Sering-seringlah antum mendengar nasihat, ya, yang berhubungan dengan niat, karena niat ini sangat penting, sangat erat hubungannya dengan permasalahan amal. Bahkan berapa banyak para ulama memesankan seharusnya mesti ada orang yang spesialis di bidang ini yang menceritakan tentang masalah niat. Karena niat itulah yang menentukan segala sesuatunya. Diterima atau ditolaknya amalan seseorang, sampai atau tidak sampainya dia ke tujuan.